pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas disampaikannya rancangan Perda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 3 tahun 2012 ini, karena ini menjadi rancangan Perda pertama yang diajukan dan dibahas oleh DPRD di tahun 2020. Fraksi PKS berharap akan lebih banyak lagi rancangan Perda yang diajukan, mengingat DPRD memiliki target untuk membahas 27 rancangan Perda selama tahun 2020. Tentunya ini membutuhkan kolaborasi positif antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta untuk dapat menyelesaikan program legislasi daerah tahun 2020. Kedua, secara umum fraksi PKS menyetujui adanya perubahan peraturan daerah tentang retribusi daerah ini untuk menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sudah seharusnya payung hukum untuk pelaksanaan retribusi dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur dan perangkat daerah yang terkait dengan retribusi daerah. Ketiga, fraksi PKS mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menghapuskan beberapa jenis retribusi melalui perubahan Perda retribusi ini, mengingat beberapa jenis retribusi ini tidak lagi relevan dan sudah tidak lagi ditarik oleh unit kerja yang menanganinya, seperti menghapus beberapa jenis retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pemakaian fasilitas dan kendaraan antar jemput dalam area terminal, dan lainnya. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta perlu lebih sering melakukan penyisiran terhadap berbagai jenis retribusi yang tidak relevan dan hanya membebani administrasi SKPD untuk melaksanakan pemungutan retribusi tersebut. Apalagi jika jenis retribusi tersebut lebih banyak membebani masyarakat sementara nilainya tidak signifikan bagi pendapatan daerah. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Keempat, fraksi PKS juga mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menghapuskan retribusi yang terkait dengan pelayanan catatan sipil seperti untuk KTP, kartu keluarga, dan akte catatan sipil. Jelaskan bahwa yang menjadi sasaran dilakukannya perubahan Perda adalah sebagai berikut. Pertama, agar tercapainya optimalisasi penerimaan dari retribusi daerah tahun 2020, di mana pada tahun 2020 target penerimaan dari retribusi daerah ditetapkan sebesar 755,75 miliar rupiah, meningkat sebesar 6,42% dari target APBD pada tahun sebelumnya. Kedua, menghapuskan retribusi karena sudah ditiadakan sebagai akibat undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah maupun kebijakan pemerintah. Ketiga, menaikkan tarif retribusi pada penggunaan fasilitas tertentu karena adanya potensi pendapatan retribusi daerah dan nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan nilai saat ini. Keempat, melakukan penyesuaian nomenklatur susunan perangkat daerah sesuai Perda nomor 2 tahun 2019. Terhadap usulan perubahan kedua peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tersebut, fraksi Partai Demokrat dapat memahami serta menyetujui untuk dilakukannya pembahasan di tingkat selanjutnya. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati, dalam kaitannya dengan materi yang termuat dalam rancangan peraturan daerah ini, fraksi Partai Demokrat menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan saran sebagai berikut. 1. Secara prinsip, fraksi Partai Demokrat dapat memahami perlu ada penyesuaian tarif retribusi yang meliputi penyesuaian, penurunan, penghapusan jenis retribusi, dan pengusulan jenis retribusi baru. Fraksi Partai Demokrat menyadari adanya beberapa tarif retribusi yang belum pernah disesuaikan sejak ditetapkannya Perda nomor 3 tahun 2012. Meskipun untuk beberapa jenis retribusi telah dilakukan penyesuaian melalui Perda nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. 2. Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam pembahasan Perda retribusi ini kita semua dapat mencermati berbagai kenaikan tarif retribusi yang berpotensi memberatkan ekonomi rakyat kecil. Dalam kondisi ekonomi yang sedang stagnan, pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah perlu diberikan berbagai insentif dalam bentuk keringanan maupun penghapusan retribusi yang sekiranya memberatkan bagi mereka. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan apakah pemberian insentif tersebut telah diformulasikan di dalam draft Perda ini. Mohon tanggapan. 3. Dalam rancangan peraturan daerah ini terdapat beberapa jenis retribusi umum yang akan dihapuskan, antara lain retribusi penyediaan dan menyediakan kartu, retribusi pengelolaan limbah cair, dan retribusi pengendalian lalu lintas. Pada retribusi jasa usaha, jenis retribusi yang dihapuskan adalah retribusi rumah potong hewan. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai berapa potensi yang pendapatan yang hilang apabila dilakukan penghapusan terhadap beberapa jenis retribusi tersebut, dan apa pertimbangan pihak eksekutif untuk menghapuskan retribusi tersebut. Mohon penjelasan. 4.
Terkait dengan tarif retribusi pelayanan kebakaran dan penanggulangan bencana, pada prinsipnya fraksi Partai Demokrat setuju untuk dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan harga saat ini. Namun, mendapat kenaikan tarif tersebut tidak memberatkan masyarakat yang kegiatan. Pada objek pemakaian mobil pompa dan tangki untuk bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersil oleh swasta selama 24 jam atau kurang, terdapat kesalahan menghentikan nomenklatur pada lampiran raperda yang harus dipelajari. Selain itu, terkait tarif yang dikenakan sebesar Rp300.000 per unit perlu ditinjau untuk ditingkatkan sehingga dapat menambah potensi pendapatan. Sementara itu, tarif retribusi bagi pemakaian mobil pompa dan tangki untuk bantuan khusus penjagaan kegiatan non komersial agar rencana kenaikan tarifnya sebesar Rp50.000 perlu ditimbangkan kembali. Mohon tanggapan. 5. Terkait dengan tarif retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan, fraksi Partai Demokrat menyetujui dilakukan penyesuaian tarif, namun hendaknya retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan tersebut tidak dikomersialkan. Mohon tanggapan. Menyoroti tarif retribusi pelayanan komunikasi, informatika dan kehumasan, pada objek retribusi pemakaian peralatan ukur perangkat telekomunikasi dan pengendalian menara telekomunikasi, fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengapa tidak dilakukan peningkatan tarif, mengingat tarif yang diusulkan dalam Raperda ini masih menggunakan tarif pada Perda nomor 3 tahun 2020. Mohon penjelasan. 7. Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi dan mendukung dinaikkannya tarif retribusi pada pelayanan Satuan Polisi Pamung Praja pada beberapa objek retribusi, yaitu izin tempat usaha, daftar ulang tempat usaha, izin perluasan usaha berdasarkan undang-undang gangguan, serta penggantian surat izin gangguan karena hilang atau rusak. Sebagaimana kita ketahui, dihapuskannya beberapa objek retribusi tersebut merupakan konsekuensi dicabutnya Perda nomor 15 tahun 2019 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha atau doing business di Provinsi DKI Jakarta. 8. Pada prinsipnya, fraksi Partai Demokrat menolak semua kenaikan tarif retribusi pelayanan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan yang berpotensi memberatkan pelaku UMKM. Mengenai retribusi pemakaian tempat usaha, terdapat perubahan pola perhitungan jika dalam perda sebelumnya tarif retribusi ditetapkan per hari, dalam rancangan perubahan perda tarif ditetapkan per bulan. Jika sebelumnya tarif ditentukan oleh tinggi rendahnya intensitas tempat usaha, pada rancangan peraturan daerah ini tarif retribusi hanya ditentukan oleh luas lokasi tempat usaha. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait dampak perubahan formulasi perhitungan tarif retribusi tersebut bagi para pedagang UMKM. Mohon tanggapan. Yang mendorong agar masyarakat menggunakan kendaraan umum. Usulan tersebut akan menjadi perhatian eksekutif dan nantinya akan kita bahas bersama. Menjawab pertanyaan fraksi Nasdem mengenai penghapusan retribusi jasa usaha rumah potong hewan, pendapatan retribusi atas rumah potong hewan yang memberikan pemasukan pendapatan retribusi sebesar 17 miliar pada tahun 2019, namun untuk objek retribusi rumah potong hewan, pendapatan retribusi tersebut dihapuskan. Untuk menjamin terpenuhinya daging yang baik, Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Perikanan menempatkan petugas pada setiap rumah potong hewan untuk melakukan pemeriksaan postmortem dan antemortem hewan yang akan dipotong, dan atas layanan tersebut dikenakan tarif layanan pada layanan umum daerah, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017. Menjawab pertanyaan Partai Nasdem mengenai jasa usaha menilai penerimaan yang diperoleh dari penyewaan aset seperti gedung, lahan dan sebagainya yang masih belum optimal dan masih sangat terbuka untuk ditingkatkan. Dapat kami sampaikan bahwa penerapan tersebut lebih pada status lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh fraksi Partai Nasdem terhadap retribusi pengelolaan limbah, dapat kami sampaikan bahwa pencapaian retribusi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 tidak termasuk retribusi penyedotan kapus atau tangki septic tank dan penyediaan pengolahan air limbah lain. Pencapaian retribusi tersebut berasal dari pelayanan persampahan dan jasa uji laboratorium. Pada saat ini, pendapatan retribusi penyedotan kapus atau septic tank dan penyediaan uang limbah cair telah dilimpahkan kepada PD Paljaya sehingga pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh PD Paljaya. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Demokrat terkait tarif retribusi pelayanan pendidikan, pada dasarnya pelayanan baik untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, dewasa untuk planetarium adalah kursi,
sehingga tidak ada perbedaan pelayanan atas semua golongan pengunjung. Dan sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan adanya tarif retribusi yang murah, pengunjung lebih mudah untuk menyia-nyiakan kursi yang telah dibayar, sedangkan kursi tersebut tidak bisa dijual kembali oleh pengelola, sehingga potensi jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan planetarium jadi berkurang walaupun retribusi telah diterima. Terkait pertanyaan mengenai retribusi museum yang diajukan oleh Praksi Partai Demokrat dan Praksi Partai Universitas Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa layanan gratis ke museum untuk pelajar dan peserta didik pengembangan PPP telah diatur dengan ketentuan sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017. Usulan perbankan retribusi sebagai pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang difungsikan untuk mengurangi disparitas harga dengan swasta yang memiliki harga sewa gedung yang lebih tinggi. Adapun retribusi gedung yang terlalu rendah menyebabkan frekuensi pemakaian gedung pada pengembangan yang banyak tidak ada kaitannya dengan kesenian dan kebudayaan. Bagi seniman dan kegiatan seni akan dibuatkan mekanisme khusus sesuai dengan rekomendasi Dewan Kesenian Jakarta.